warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan pembelajaran matematika kelas 9 SMP semester 1, masih bersama Bu Titin dari SMP Negeri 2 Turi. Kali ini kita masih belajar tentang persamaan kuadrat untuk membahas tentang diskriminan dan jumlah serta hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Ini tujuan pembelajarannya. Kalian bisa menentukan jenis akar atau karakteristik akar persamaan kuadrat dan juga menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Pada materi sebelumnya kalian sudah pernah membahas atau mempelajari tentang bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Nah, seperti ini rumus kuadratik. Nah, kalau kalian cermati di dalam rumus ini adalah X12 sama dengan negatif B ditambah atau dikurangi plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, sini kan ada plus minus atau ditambah dan dikurangi. Nah, nilai di dalam tanda akar ini nanti akan mempengaruhi bagaimana ini ditambah atau dikuranginya, jadi menentukan X1 dan X2 nya. Nah, nilai yang menentukan ini ya, ini yang akan membedakan karakteristik akarnya. Karena membedakan, maka ini yang disebut dengan diskriminannya. Kalau kalian kenal diskriminasi, itu kan perbedaan. Nah, ini disebut dengan diskriminan atau dilambangkan dengan D, atau diskriminan itu B kuadrat dikurangi 4AC. Kemudian nilai diskriminan ini nanti akan menentukan jenis akar dari persamaan kuadrat atau karakteristik akar. Jika diskriminannya kurang dari 0, ini kurang dari 0, kalian nanti ketika mencari akarnya, akar dari bilangan negatif itu tidak ada, maka kalau kita hitung jadi bilangannya tidak ada atau tidaknya. Kemudian jika di dalam tanda akar ini nilainya 0, maka ini ditambah dan dikurangi 0 kan nanti menghasilkan bilangan yang sama. Sehingga nanti kalau D sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah kembar. Kembar itu sama, X1 sama dengan X2. Kemudian jika diskriminannya lebih dari 0, maka akarnya akan nyata dan berlainan. Nilai X1 ditambah X2 atau dari akar-akarnya adalah negatif B per A, dan hasil kalinya atau X1 kali X2 adalah C per A. Oke, langsung aja kita ke contohnya. Contoh soal yang pertama, menentukan karakteristik atau jenis akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan nilai diskriminan. Jadi tidak mencari akar-akarnya terus kita tahu jenisnya ya, tanpa menggunakan mencari akar-akarnya. Ini ada 3 contoh soal, kita akan jawab. Yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1 sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A nya adalah 2, nilai B negatif 5, dan nilai C adalah 1. Kemudian kita akan hitung diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, tinggal masukkan, tadi B nya adalah negatif 5, ini dikuadratkan dikurangi 4 kali A nya 2 dikalikan C nya 1 ya. Tinggal kita hitung, negatif 5 kuadrat adalah 25,
dikurangi 4 kali 2 kali 1 itu 8. 25 dikurangi 8 hasilnya 17. Oke, kalian tentukan kalau 17 itu kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0. Ya, pasti tahu ya. Jadi 17 itu lebih dari 0. Tadi kalau lebih dari 0 maka nilai atau karakteristik akarnya adalah nyata dan berlainan. Lanjut yang nomor 2. X kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Ini kuadrat ya, kurang kuadratnya. A nya adalah 1, B nya 0 dan C nya 6. Lalu kita hitung D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, B nya 0, A nya 1, C 6. Langsung kalian masukkan dalam rumus ini. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 6, tinggal dihitung. 0 kuadrat adalah 0, kemudian dikurangi 4 kali 1 kali 6, 24. 0 dikurangi 24 adalah negatif 24. Nah, kita lihat kalau negatif 24, negatif itu kurang dari 0. Jenis akarnya atau karakteristiknya adalah tidak nyata. Kemudian soal yang ketiga, X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 sama dengan 0. Kita tentukan ABC-nya, A nya 1, B nya 6 dan C nya 9. Kemudian sama seperti tadi, masukkan ke rumus. B nya 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9, ini 36, 4 kali 9 juga 36, 36 dikurangi 36 hasilnya 0. Sehingga D atau diskriminannya 0, maka karakteristiknya adalah akar kembar karena D sama dengan 0. Kita lanjutkan yang berikutnya. Tentukan jumlah dan hasil akar dari persamaan kuadrat tanpa menentukan nilai akar-akarnya terlebih dahulu. Jadi kalian menggunakan koefisien-koefisien dari X kuadrat. Tadi sudah kita bahas bahwa X1 ditambah X2 adalah min B per A dan hasil kalinya X1 kali X2 adalah C per A. Yang pertama, 2x kuadrat dikurangi 5x tambah 1 sama dengan 0. A nya adalah 2, B nya negatif 5, C 1. Maka x1 ditambah x2 adalah min B per A. Tinggal kalian masukkan, nanti B nya adalah negatif 5, A nya adalah 2. Jadi negatif, ini hati-hati, di sini negatif, tetap negatif. Terus B nya adalah negatif 5 per 2. Negatif kali negatif hasilnya positif, maka jumlah dari X1 dan X2 adalah 5 per 2. Kemudian X1 kali X2 C per A, C nya adalah 1, A nya 2, jadi hasil kalinya 1 per 2 atau setengah. Nomor 2, X kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Ini A nya 1, B nya 0 dan C negatif 25. Langsung masukkan ke rumus. Negatif 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Kemudian X1 kali X2 adalah C per A, C nya adalah negatif 25. Ini keliru tadi, per 1 ini, per 1 hasilnya negatif 25. Selanjutnya yang nomor 3, X kuadrat dikurangi 8X sama dengan 0. Ini A nya 1, B nya negatif 8, D 0. Langsung masukkan ke rumus. X1 ditambah X2 min B per A berarti negatif, ya, B nya negatif 8, maka ini negatif 8 per 1, hasilnya adalah 8. Kemudian X1 ditambah X2
C per A, C-nya 0, A-nya 1, 0 dibagi 1 hasilnya 0. Demikian contoh soal dan pembahasan tentang karakteristik akar-akaran jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tanpa mencari akar-akarnya atau koefisien dari persamaan kuadrat. Allah akan pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan ada kurangnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.